tidak sekedar usaha untuk menafkahi, ya biiznillah dengan niat tersebut wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, harus selalu berinovasi kalau di makanan. Sekarang kita produksi 25 sampai 30 adonan. Kalau estimasinya berarti 12.000 tusuk. Omset per harinya di reseller 12 juta per hari, ya antara kisaran 15 jutaan per hari kita dapat. Jadikan cilok goreng ini jalan rezeki, mau tanpa modal kita akan upayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Gunawan. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara, asal dari Bandung, di Jalan Setiabudi, Gang Toha, RT 01 RW 05. Usaha yang pertama dirintis dari tahun 2000 itu berjualan bakso. Mindset yang terbangun dari saya tidak sekedar usaha untuk menafkahi, tapi harus bermanfaat, sehingga terbangun bagaimana caranya supaya bisa memberdayakan, punya karyawan meskipun usaha baru merintis. Ya biiznillah dengan niat tersebut Allah berikan jalan, kita mulai merekrut, ada tetangga yang jadi karyawan, mulai menunggu di jongkok bakso, kemudian akhirnya ada kesempatan yaitu membuka usaha baru di tempat yang sama di samping Gang Dira Setiabudi, di depan Borma itu cilok kukus. Ya standar cilok itu jelas tepung kanji. Ya dengan seperti itu, karena Allah juga perihal dunia itu wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, harus selalu berinovasi kalau di makanan. Dan alhamdulillah ada ide di Ramadan tahun 2004 membikin cilok goreng, karena ada adonan bakso yang dibilang bukan gagal, jadi agak encer. Kemudian kita pikir agar tidak kebuang, jadi dikasih tambahan tepung kanji, jadi adonan cimol itu kan kita testerkan ke orang rumah, tetangga, ternyata ya bisa untuk jadi produk baru untuk dijual. Kan tentunya kalau namanya cilok, dominannya tepung acinya, itu bahan tambahannya ikan. Dan alhamdulillah berjalan juga beberapa tahun sampai kita ikut pelatihan di Dinas Perikanan, ikut. Karena bahan ikan di pasar keberadaannya tidak stabil, kalau kosong harga naik, sehingga ada kita arahkan ke bahan tambahannya itu daging ayam. Kenapa dikasih bahan tambahan? Agar teksturnya tidak terlalu alot. Pertama jualan pastinya kalau omset jelas kita merasa beruntung ketika laku dan bisa produksi lagi. Jadi datang modal juga udah alhamdulillah. Ya itu pernah dirasakan dengan inovasi baru tentunya cilok goreng, malahan ya omsetnya alhamdulillah bertambah. Dari selain omset bakso, omset cilok yang pas pandemi meningkat itu bisa naik
antara 50%, 40% karena dibantu online. Sekarang kita produksi di kisaran 25 sampai 30 adonan. Satu adonan itu menghasilkan 400 tusukan cilok. Kalau estimasinya 30 adonan berarti 12.000 tusuk. Harga reseller itu harga 1.000. Jualan di roda kami di kisaran 4.000 sampai 5.000 tusuk di depan itu. 4.000 lah, banyakan 4.000 lebih. Dijualnya berarti kalau kita jual sendiri dengan harga 5.300, ya berarti omset perharinya di tadi estimasi reseller 12 juta per hari, ya antara kisaran 15 jutaan per hari kita dapat kotor dari berjualan cilok itu. Reseller kami itu pada tangguh, padahal kita hanya sebatas jual putus. Kita buka apapun agar orang mau menjadikan cilok goreng ini jalan rezeki, ya kita buka seluas-luasnya. Mau tanpa modal, kita akan upayakan kita kasih barang kepada mitra kita. Kalau tanpa reseller, tanpa dibantu, karena konsep berjamaah itu mutlak. Jadi Allah berada di atas jamaah. Jadi tentunya menjadi tolak ukur kita bisa berjamaah melibatkan reseller, insya Allah rezeki akan menjadi lebih mudah. Hanya yang beli online itu ada yang luar Jawa sampai ya dari Malaysia itu Bali ada. Cuman kalau reseller masih di Pulau Jawa. Kita berjualan dibantu saudara dan teman itu online, dan ternyata permintaan frozen itu juga alhamdulillah banyak. Ya, kepada saudaraku semua, semoga ini menjadi inspirasi, penyemangat buat terkhusus saya lebih bersemangat untuk bermanfaat. Kita diciptakan Allah dengan tugas dan tujuan yang sama, yaitu tugasnya menjadi khalifah dan tujuannya tidak lain kita beribadah. Hal masalah dunia menjadi jalan rezeki itu juga harus dikondisikan menjadi jalan ibadah kita. Bagi teman-teman yang mau berniat usaha, tetapkan niat berusaha mandiri dengan apapun karunia Allah. Keterbatasan tidak menjadi faktor putus harapan. Pasti Allah kasih jalan ketika niat kita total karena Allah semata untuk menjemput karunia rezeki. Agar menjadi jalan kesuksesan, kita tidak berpikir individu, berpikirlah untuk saudara kita. Karena janji Allah, barang siapa kita memikirkan urusan saudara kita, maka Allah akan membereskan urusan kita. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.